Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu peserta. Selamat siang dan selamat datang Ibu pemateri Dr. Hana Caturwahyuni. Selamat datang dalam acara Lokakarya Redesain Kuliah berdasarkan Kurikulum Kampus Merdeka, penyusunan RPS, RPP, dan CP mata kuliah. Baik, sebelum kita masuk ke materi utama, saya akan bacakan CV dari Ibu Hana. Jadi nama lengkap Dr. Hana Caturwahyuni, STMT, Jabatan Fungsional Lektor, Jabatan Struktural Dosen. Saat ini Bu Hana menjabat sebagai Wakil Rektor 1 di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Kemudian beliau riwayat pendidikannya S1 di Universitas Islam Indonesia Jogja, S2 ITS Surabaya, dan S3-nya di ITS Surabaya. Dengan disertasi yaitu model manajemen risiko terintegrasi food safety and halal pada industri makanan. Beberapa pengalaman penelitian yang didanai dalam 5 tahun terakhir yaitu oleh Dikti, beliau mendapatkan penelitian dengan judul model peningkatan efisiensi rantai nilai hasil peternakan dengan metode FMEA dan EVA berbasis sistem informasi di Kabupaten Sidoarjo. Kemudian ada juga analisa resiko pada rantai pasok makanan halal untuk mewujudkan ketahanan pangan di era new normal dan sebagainya. Kemudian ada juga pengalaman penulisan artikel dalam 5 tahun terakhir, dan yang terakhir adalah di jurnal Teknologia, yaitu usulan metode kerja standar pengemasan BREM berdasarkan analisis gerakan kerja dengan rekaman film atau micro motion study. Baik, itu adalah CV dari Ibu Hana. Untuk waktu dan tempat, kami persilakan Bu Hana untuk memulai materinya. Jadi Bapak Ibu, Bu Hana ini sedang berada di kampus sehingga beliau masih wajib memakai masker ya Bu Hana, dengan keadaan pandemi seperti ini. Nah, kita sedang work from home ini Bu Hana, jadi tidak ada yang memakai masker. Monggo Bu Hana, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bu Weni untuk kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Bapak Ibu semuanya, terima kasih saya ucapkan di siang hari ini kita bisa bertemu dalam situasi yang sehat, dan semoga hari ini dan selanjutnya kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih untuk kesempatannya diskusi atau sharing terkait dengan akademik ini, karena agak sedikit berbeda, tidak ada teknik industrinya. Nanti teknik industrinya terkait dengan penyusunan dari RPS dan lainnya. Nah, saya izin share screen dulu ya, Bu Weni ya. Monggo Bu, monggo. Nah, Bapak Ibu semuanya, mungkin nanti saya akan memberikan sedikit sejauh pengalaman saya di dalam bidang akademik ini, terutama dalam membuat sebuah kurikulum, meredesain sebuah kurikulum, kemudian nanti mungkin bisa kita lanjutkan dengan proses diskusi dan yang lainnya bila memang ada yang ingin disampaikan atau didiskusikan. Bapak Ibu, pagi hari ini sesuai dengan apa yang saya terima undangan dari Bu Weni, redesain kuliah berdasarkan kurikulum MPKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nanti di dalamnya ada penyusunan CP mata kuliah, RPS, dan GPPP. Nah, di siang hari ini
kami akan memberikan beberapa outline yang ada 4 sebenarnya intinya. Yang pertama adalah terkait dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini mungkin tidak terlalu banyak yang kami sampaikan karena kita semua sudah paham apa itu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang agak susah itu adalah melakukannya, mengimplementasikan di lapangan karena satu, kondisinya juga masih pandemi, banyak mitra yang membatasi adanya pertemuan, adanya interaksi dengan masyarakat yang lainnya. Yang kedua, juga karena belum sepenuhnya mahasiswa itu memahami apa itu MBKM, apa itu kegiatannya, ada kegalauan di antara mahasiswa. Kalau saya ngambil kegiatan MBKM, nanti bagaimana dengan kuliah saya di kampus, seperti itu. Ada banyak hal yang meskipun secara teoritis sudah sering kita dengar sosialisasinya, tetapi implementasi di lapangan itu yang agak memerlukan usaha yang lebih keras. Nah, yang kedua, nanti akan kami sampaikan redesain capaian pembelajaran lulusan. Ketiga, kami akan sampaikan redesain capaian pembelajaran mata kuliah, dan baru yang terakhir terkait dengan rencana pembelajaran semester. Bapak Ibu, materi ini sengaja kami buat secara hierarki karena yang namanya kurikulum itu biasanya memang diawali dari topnya dulu. Kurikulum induk, kebijakan universitas, yang kemudian baru paling bawah itu ada di level kurikulum di tingkat program studi, dan nanti akan ditindaklanjuti dengan rencana pembelajaran semester yang dimiliki oleh masing-masing dosen. Nah, Bapak Ibu, sedikit tentang MBKM. Kita tahu bahwa dengan SNDikti, perubahan SNDikti ke nomor 3 tahun 2020 dalam konsep Kampus Merdeka, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, itu ada 4 hal yang sebenarnya menjadi aspek dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu. Yang pertama terkait dengan pembukaan prodi baru, saya pikir ini tidak perlu kita diskusikan karena meskipun ada perubahan, tetapi alhamdulillah sampai hari ini sudah difasilitasi dengan sistem informasi yang cukup artinya memudahkan kita. Yang kedua terkait dengan Permendikbud nomor 5 tahun 2020 tentang sistem akreditasi perguruan tinggi, yang dulu kita harus melakukan reakreditasi untuk perpanjangan, tetapi sekarang bisa dilakukan perpanjangan secara otomatis. Tetapi menurut pengalaman kami, meskipun perpanjangan secara otomatis pun ternyata syarat dan ketentuannya berlaku. Tidak seotomatis yang ada di bayangan kami dulu, yang namanya perpanjangan langsung diperpanjang seperti itu. Ternyata ada beberapa syarat tertentu yang itu bisa jadi tidak bisa otomatis dan ada gap-nya dulu. Nah, yang ketiga perguruan tinggi negeri berbadan hukum, dan yang terakhir yang akan kita bahas yaitu hak belajar di luar kampus. 4 hal ini yang menjadi konsep dari Kampus Merdeka yang dicanangkan dalam SNDikti nomor 3 tahun 2020. Nah, Bapak Ibu semuanya, apa itu MBKM? Kita sudah semuanya tahu bahwa MBKM, Merdeka Belajar atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka, itu memberikan hak belajar kepada mahasiswa selama 3 semester di luar kampus. Yang namanya hak, maka bisa diambil, bisa tidak. Tetapi tugas kita, tugas universitas, prodi, fakultas, itu memberikan fasilitas, memfasilitasi mahasiswa-mahasiswa yang akan mengambil haknya ini sebanyak 3 semester belajar di luar kampus itu. Nah, di buku pedoman MBKM sudah disampaikan apa peran universitas, apa peran fakultas, apa peran program studi di situ. Kita sama-sama mengetahui bahwa di setiap jenjang itu mempunyai peran masing-masing yang itu tidak bisa ditinggalkan. Semua kegiatan MBKM harus diawali atau diikuti dengan adanya MOU. Nah, kemudian
Hak belajar 3 semester itu terdiri dari 1 semester di luar prodi di dalam PT maksimal 20 SKS dan 2 semester di luar PT maksimal 40 SKS yang dilakukan dalam 8 bentuk kegiatan. Nah, wacana yang terakhir, ada kegiatan ke-9 yaitu bela negara, tetapi belum dimasukkan ke dalam kebijakan. Tetapi sudah diwacanakan, sudah disosialisasikan, MBKM itu nantinya ada 9 kegiatan dengan yang terakhir adalah bela negara. Kesemuanya ini dilakukan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa. Nah, karena semuanya mengenal pada mahasiswa, maka mau tidak mau semuanya harus kita sedikit redesign agar apa yang menjadi tujuan MBKM ini bisa tercapai dan bisa layak untuk kita implementasikan di mahasiswa. Nah, Bapak Ibu, pada capaian pembelajaran lulusan di MBKM ini sebenarnya nanti endingnya adalah 9 atau 8 kegiatan MBKM ini harus bisa dikonversi ke mata kuliah dengan syarat dan ketentuan berlaku. Tadi nanti ada CP, capaian pembelajaran, ada CPL, itu yang harus kita perhatikan, terutama dalam proses konversi dari kegiatan MBKM ke mata kuliah. Ini yang sedikit di MBKM ini yang menjadi paling, artinya menjadi paling apa ya Bu, kritis, titik kritisnya di situ, karena seringkali ketika ada kegiatan, misalnya dalam posisi hari ini banyak sekali hibah-hibah dikti, pertukaran pelajar ataupun peneliti riset, terus kemudian proyek kemanusiaan seperti itu sedang digalakkan. Dengan waktu yang mepet ini seringkali kita tidak sempat mikirnya, itu yang penting ambil. Nah, itu nanti biasanya akan terjadi terakhir ini mau kita konversi kemana nih kegiatan ini. Nah, itu yang penting Bapak Ibu, kegiatan 8 atau 9 kegiatan MBKM ini harus bisa dikonversikan ke mata kuliah yang ada di setiap program studi. Nah, proses konversi mata kuliah ini yang harus kita pegang adalah jangan sampai mengurangi standar kompetensi capaian pembelajaran dari mahasiswa tersebut. Artinya, apapun kegiatannya, mau dia ambil MBKM, mau dia ambil proses pembelajaran yang konvensional di kampus, tetap dia harus mendapatkan standar kompetensi lulusannya. CPL-nya ini harus tercapai. Jangan sampai dengan MBKM, CPL yang dilakukan prodi itu tidak tercapai. Nah, disinilah peran dari kurikulum MBKM ini untuk menjaga agar mutu lulusan kita itu sesuai dengan standar yang kita yang sudah ditetapkan.